Shalom, perkenalkan nama saya Demi Sunapodon, NIM 1.02 2021 0164. Saya merupakan mahasiswa Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini di Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Dalam kesempatan saat ini, saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar kelekatan atau attachment. Kira-kira apa itu kelekatan? Dalam bahasa psikologi perkembangan, attachment adalah adanya suatu relasi antara figur sosial tertentu dengan fenomena tertentu yang dianggap mencerminkan karakteristik relasi yang unik. Selain itu, attachment juga didefinisikan sebagai suatu ikatan emosional yang kuat antara bayi dan pengasuh ataupun orang-orang terdekat dengannya. Kelekatan atau attachment merupakan suatu istilah yang pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli psikolog asal Inggris yang bernama John Bowlby. Kelekatan merupakan tingkah laku yang khusus pada manusia, yaitu kecenderungan dan keinginan seseorang untuk mencari kedekatan dengan orang lain dan mencari kepuasan dalam hubungan dengan orang tersebut. Menurutnya, kelekatan ini akan bertahan cukup lama dalam rentan kehidupan manusia, yang selalu diawali dengan hubungan antara anak dengan ibunya, serta dengan figur lainnya. Ada juga banyak sekali ahli yang kemudian meneliti dan menyampaikan pandangannya tentang kelekatan atau attachment. Seperti ada Ellis pada tahun 1998, ada Mons pada tahun 2006, ada Centrock pada tahun 2007, ada Solzhenitsyn pada tahun 2012, dan masih banyak lagi ahli-ahli yang kemudian meneliti dan menyampaikan pandangan-pandangan mereka tentang kelekatan atau attachment itu sendiri. Menurut Ellis pada tahun 1998, kelekatan atau attachment adalah sebuah ikatan kasih sayang dari seseorang terhadap orang lain yang khusus. Pada tahun 2006, muncul seorang ahli yang menyampaikan pandangannya tentang attachment atau kelekatan, yaitu Mons. Ia berpendapat bahwa kelekatan adalah mencari dan mempertahankan kontak dengan orang-orang tertentu saja. Orang pertama yang selalu dipilih anak dalam halnya dengan kelekatan adalah ibunya atau pengasuh, kemudian ayah dan saudara-saudara terdekatnya. Pada tahun 2007 muncul juga seorang ahli yang menyampaikan pandangannya tentang attachment atau kelekatan, yaitu Centrock. Menurutnya, kelekatan adalah ikatan emosional yang erat antara dua orang. Kelekatan ini mengacu pada suatu relasi antara orang yang memiliki perasaan yang kuat satu sama lain dan melakukan banyak hal bersama untuk melanjutkan relasi itu sendiri. Pada tahun 2012 muncul lagi seorang ahli yang menyampaikan pandangannya tentang attachment atau kelekatan, yaitu Solzhenitsyn. Menurutnya, kelekatan merupakan tingkah laku yang khusus pada manusia, yaitu kecenderungan dan keinginan seseorang untuk mencari kedekatan dengan orang lain dan mencari kepuasan dengan orang tersebut. Dari pengertian tentang kelekatan atau attachment menurut para ahli dan yang tadi sudah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa attachment atau kelekatan merupakan bentuk keterikatan emosi antara satu individu dengan individu lainnya. Ketika seorang sudah lekat dengan orang lain, tentunya ia akan merasa aman, terlindungi, dan terpenuhi kebutuhan afeksinya. Kelekatan ini bersifat menetap, intens, dan tentunya akan terus-menerus terjadi atau berjalan. Misalkan hubungan antara seorang anak dengan ibunya. Perilaku kelekatan merupakan bentuk pencarian kedekatan seseorang dengan orang lain. Kelekatan ada agar seorang mampu bertahan hidup, karena di dalam kelekatan tentunya ada rasa aman dan terpenuhinya kebutuhan dari figur yang dilekat. Setelah memahami dengan jelas pengertian attachment atau kelekatan itu sendiri, maka muncul sebuah pertanyaan baru, yaitu apa alat yang digunakan dalam mengukur kelekatan atau attachment itu sendiri? Nah, ini dia jawabannya.
Zaman sekarang, psikologi telah menyediakan alat ukur kelekatan yang sangat menginspirasi. Berikut ada beberapa alat ukur kelekatan yang bisa kita lihat. Alat ukur yang pertama yaitu ECR atau yang disebut dengan Experiences in Class Relationship Revised. ECR terdiri dari 36 item menggunakan skala Likert dan terdiri dari angka 1 sampai angka 7, yakni angka 1 yaitu sangat tidak setuju dan angka 7 yaitu sangat setuju. Dari ke-36 item ini terbagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu 18 item untuk mengukur perasaan yang terabaikan hingga muncul keinginan untuk memiliki hubungan intim, dan 18 item lainnya untuk mengukur item avoidance dan ketidaknyamanan dalam hubungan intim. Walaupun dalam skala ACR Art, item yang difokuskan adalah hubungan romantis, namun kita juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Misalkan, jika seseorang memiliki fokus yaitu tentang kelekatan antara seorang dengan sahabatnya, maka bahasa dan fokus kita pun juga dapat disesuaikan. Alat ukur yang kedua yaitu Adult Attachment Skill. Alat ini dikembangkan pada tahun 1990 dan didasarkan pada teori Shiver pada tahun 1987 dan Levy serta Davis pada tahun 1988. Skala ini mengukur tentang 3 pola kelekatan pada individu dewasa, yaitu secure, anxious atau resistant, dan avoidant. Skala ini terdiri dari 18 item skala Likert dengan skor 1 yaitu enggak saya banget sampai skor 5 yaitu saya banget. Alat ukur yang ketiga yaitu ACQ atau yang disebut dengan Attachment Style Questionnaire. Attachment Style Questionnaire atau ACQ terdiri dari 40 item skala Likert yang mengukur 5 dimensi kelekatan dari Hazen dan Shiver pada tahun 1987 dan Bartholomew pada tahun 1990. Item ini terbagi menjadi 5 dimensi, yaitu yang pertama, keyakinan pada diri sendiri dan orang lain, dan yang kedua, ketidaknyamanan dalam kedekatan. Yang ketiga, kebutuhan akan persetujuan. Keempat, keasyikan dengan hubungan. Dan yang kelima, hubungan sebagai sekunder. Penilaian item ini dimulai dari angka 1, yaitu sangat tidak setuju, sampai angka 6, yaitu sangat setuju. Materi berikutnya adalah tentang secure attachment. Secure attachment atau yang biasa kita kenal dengan istilah kelekatan yang aman. Pola ini merupakan kondisi ideal hubungan kelekatan yang didapat oleh anak dari orang tua atau pengasuhnya. Manfaat secure attachment. Jika secure attachment dipupuk secara terus-menerus, maka anak yang mulai tumbuh besar akan memiliki empati, kesadaran diri yang baik, serta dapat mempercayai orang-orang terdekatnya. Bukan hanya itu saja, bayi yang dibesarkan dengan memupuk secure attachment memiliki banyak kelebihan saat ia dewasa nanti. Kelebihan secure attachment saat dewasa, yaitu yang pertama, mampu mengelola stres, dan yang kedua, berani mencoba hal-hal baru secara mandiri, dan yang ketiga, membentuk hubungan interpersonal kuat dengan orang lain, dan yang keempat, mampu memecahkan masalah dengan baik. Setelah kita memahami tentang pengertian, manfaat, dan kelebihan dari secure attachment, maka tentunya muncul lagi sebuah pertanyaan, yaitu kira-kira bagaimana cara kita dalam membangun secure attachment? Nah, ini dia jawabannya. Untuk membangun secure attachment, terlebih dahulu kita harus mengetahui bahwa ada sebuah studi yang menyatakan bahwa yang mempengaruhi hubungan pengasuhan anak bukan dari pengasuhan, pendidikan, atau ikatan cinta yang berkembang antara orang tua dan anak. Secure attachment bisa terjadi dari komunikasi nonverbal yang muncul antara orang tua dan anak.
Anak pun akan memberikan banyak isyarat kepada orang tuanya dengan banyak cara. Si kecil akan menangis dan melakukan gerakan tubuh tertentu. Selain itu, anak akan menirukan ekspresi tawa dan merayu. Saat orang tua menangkap bahasa nonverbal yang dilakukan anak, maka akan muncul rasa aman dan nyaman dari anak tersebut. Orang tua harus mulai dengan memperhatikan bahasa tubuh, kontak mata, ekspresi wajah, sentuhan, dan intonasi nada saat berbicara dengan anak tersebut. Setelah kita mengetahui tentang pengertian, manfaat, kelebihan, serta cara membangun secure attachment, maka muncullah sebuah pertanyaan baru, yaitu kira-kira apa saja faktor yang mempengaruhi secure attachment? Ini dia jawabannya. Menurut Bowlby, faktor-faktor yang mempengaruhi secure attachment adalah 1. Kasih sayang secure attachment tidak tumbuh secara otomatis dalam diri bayi dengan kehadiran pengasuh yang menyediakan makanan yang cukup dan perawatan fisik. Kualitas interaksi dengan pengasuh merupakan hal yang sangat penting untuk menumbuhkan secure attachment. Bayi yang memiliki pola secure attachment memiliki ibu yang memberi bayinya kesenangan dan dukungan yang lebih, bersedia membantu, penuh kasih sayang, dan bermain dengan anaknya. Dan yang kedua, perhatian yang berlanjut. Bayi yang tumbuh lekat dengan ibunya mengalami stres ketika mereka berpisah terlalu lama. Dan yang ketiga, temperamen bayi dengan pola secure attachment. Umur 1 tahun relatif lebih sedikit menangis dibandingkan dengan bayi dengan pola insecure attachment. Penelitian lain membuktikan bahwa ada hubungan antara bayi dengan temperamen yang sulit dengan insecure attachment. Materi berikutnya yaitu teori-teori attachment atau kelekatan oleh John Bowlby. Seperti penjelasan awal saya di video presentasi ini, bahwa John Bowlby adalah seorang tokoh psikolog asal Inggris yang pertama kali mengemukakan pandangannya tentang attachment atau kelekatan. Menurutnya, kelekatan merupakan tingkah laku yang khusus pada manusia, yaitu kecenderungan dan keinginan seseorang untuk mencari kedekatan dengan orang lain dan mencari kepuasan dalam hubungan dengan orang lain tersebut. Dalam mengemukakan pandangannya, John Bowlby menyampaikan bahwa kelekatan ini akan bertahan cukup lama dalam rentan kehidupan manusia, yang biasanya diawali dengan kelekatan anak pada figur tertentu, dan figur pertamanya adalah figur orang tua, dan kemudian disesuaikan atau dibangunlah komunikasi dengan orang-orang di sekitarnya atau orang lain. Berikut ada 4 fase kelekatan yang diuraikan oleh John Bowlby. Fase yang pertama yaitu sejak anak baru lahir sampai usia 3 bulan. Fase ini ditandai dengan respon tak terpilah kepada manusia. Maksudnya di sini yakni anak yang baru lahir tentunya akan memberikan respon yang sama kepada semua orang yang ada dekatnya. Misalkan anak akan tersenyum kepada siapa saja. Dan setelah masa ini, maka anak-anak mulai saling bercolete antara orang tua dan anak, sehingga mulailah membentuk kelekatan antara orang tua dan anak tersebut. Fase yang kedua, yaitu usia 3-6 bulan, fokusnya hanya pada orang-orang yang dikenal. Dalam fase ini, orang yang sangat berperan dalam kelekatan seorang anak adalah ibu. Dalam fase pertama, ia sudah berusaha dan sudah melakukan yang namanya rangsangan untuk pembentukan kelekatannya. Dan dalam fase kedua ini, ibu berperan aktif dalam menjaga dan melindungi anak. Mengapa? Karena dalam fase ini, anak sudah mengenal secara jelas siapa ibunya, sehingga anak akan memberikan penolakan dengan cara menangis kepada orang-orang asing yang ingin menggendongnya, dan yang hanya bisa menghapus air mata anak hanyalah seorang ibu. Fase yang ketiga yaitu dimulai dari anak berusia 6 bulan sampai 3 tahun. Fase ini ditandai dengan kelekatan yang intens dan pencarian kedekatan yang aktif. Dalam fase ini, anak-anak sudah benar-benar mengenal sosok ibu, ayah, dan saudara-saudara terdekatnya, sehingga ketika anak ditinggalkan dari ruangan, anak akan menangis, dan ketika anak dibawa keluar oleh
keluarga dekatnya, dan bertemu dengan orang-orang yang menurutnya asing, anak-anak akan menunjukkan ekspresi ketidaknyamanannya. Bahkan dalam fase ini, ketika anak ditinggalkan oleh kedua orang tuanya atau saudara kandungnya dari ruangan, anak akan berusaha untuk mengejarnya walaupun terkadang dengan cara merangkak. Fase yang keempat yaitu pada fase ini dimulai dari anak berusia 3 tahun sampai akhir masa kanak-kanak. Fase ini ditandai dengan tingkah laku persahabatan. Maksudnya di sini dalam fase ini anak-anak sudah mulai membangun relasinya dengan teman-teman sebayanya. Anak-anak sudah bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ada 3 pola atau gaya attachment atau kelekatan yang dikemukakan oleh John Doble, yaitu yang pertama adalah secure attachment atau pola aman, di mana orang tua selalu memberikan kasih sayang kepada anaknya dan selalu ada di saat anaknya membutuhkan, sehingga ketika anak bersama dengan orang tuanya, anak selalu merasa aman dan nyaman. Dan yang kedua adalah resistant attachment atau pola melawan atau ambivalen, di mana orang tua terkadang membuat keputusannya sendiri tanpa mengikuti apa yang diinginkan anak. Bahkan ada juga orang tua yang terkadang terlalu sibuk sehingga anak merasa bahwa ia terlantarkan. Dan pola yang ketiga adalah avoidant attachment atau pola menghindar. Terkadang tindakan orang tua yang terlalu kasar membuat anak merasa takut terhadap orang tua dan anak merasa bahwa orang tua adalah sebuah ancaman bagi dirinya, sehingga ia selalu berusaha untuk menghindar dari sosok orang tuanya. Sekian pemaparan materi dari saya, semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.